aku kalian kok sebetulnya mau ada apa? Oh iya nih, kita lagi mau jadi istri-istrinya Raden Mas Mingke. Ada Mas Pinka itu siapa? Itu loh peran utama dari 4 novel karya Pramoedya Anantatur. Pramudia Anantatur itu siapa? Itu loh pengarang yang terkenal pada tahun 1940-an dengan novelnya. Dia lahir di Blore, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1925-an dan dia meninggal pada tanggal 30 April 2006 di Jakarta. Nama aslinya tuh Pramudia Ananta Master, bisa dipanggil Pram atau Tor. Ia telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan dalam 41 bahasa asing. Pram ditahan di Pulau Buru selama 14 tahun karena dituding sebagai penyebar ideologi komunisme dan mengancam Pancasila. Bahkan bukan hanya buku Bumi Manusia, karya-karyanya lain termasuk juga Jejak Langkah, Anak Semua Bangsa, dan Rumah Kaca, serta dalam tetralogi Buruk yang berlatar zaman pra-kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan Orde Baru membebaskan Pramudia pada 1979, namun menjadikannya tahanan kota. Wah, jadi penasaran nih. Jadi penasaran kan? Ya. Nah, kalian juga jadi penasaran kan? Jalan cerita dan tokoh-tokoh 4 novel karya Pramudia Anantatur. Kalau penasaran, saksikan bersama-sama. Selamat pagi, perkenalkan saya Istighfaroh Hari Lestari dari 12 MIPA 4, absen 12. Akan melaporkan kembali sinopsis atau ringkasan novel sejarah yang berjudul Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur. Novel Rumah Kaca adalah novel terakhir tetralogi Buru karya Pramudia Anantatur. Novel ini merupakan penutup dari 3 novel sebelumnya yang diawali dari novel Bumi Manusia, dilanjutkan dengan Anak Semua Bangsa, dan buku ketiganya yaitu Jejak Langkah. Namun berbeda dari 3 novel sebelumnya yang mengambil sudut pandang Mingke, si Aku. Dalam Rumah Kaca ini adalah Cakwes Pangemanan. Di bukunya yang keempat ini, Pramudia memberikan kejutan dengan menggeser tokoh sentral dari Mingke ke Pangemanan, yang tak lain adalah agen Guberman yang berhasil menyingkirkannya sehingga dibuang ke Ternate. Pangemanan adalah seorang Indo-Manado didikan Prancis yang akhirnya mengabdikan diri sebagai polisi Hindia. Penugasan pertamanya di Hindia dianggap berhasil dalam memadamkan pemberontakan si Pitung di Cibinong, Bogor. Sekarang, Sekretariat Negara memberikan tugas yang lebih menantang, melakukan apapun yang dianggap perlu untuk membendung makin berkibarnya Mingke dengan Haria Medan dan syariat dagang Islamnya. Buku ini seolah mengisahkan kilas balik kejadian dalam Jejak Langkah dalam perspektif Pangemanan dengan pelicinannya sebagai agen rahasia. Dia tak berhenti dengan pembuangan Mingke. Dirancangnya kerusuhan rasial yang mengadu dombakan antara pribumi dengan kaum Tionghoa, dimulai dari kota Sukabumi, disambung dengan kota-kota lainnya di seluruh Pulau Jawa. Sebuah operasi yang gemilang untuk mendiskreditkan SDI yang kemudian bertransformasi menjadi Syarikat Islam. Namun akhir perubahan tak dapat dilawan, alih-alih organisasi kemasyarakatan makin surut. Malah berdiri partai pertama di India yang yakni Indistre Party yang didirikan oleh Trio DWT. Kesadaran organisasi tumbuh deras kala itu sampailah zaman pada tahun 1914. Di mana korban Perang Dunia Pertama di Eropa, Gubernur Jenderal Hindenburg mengakhiri masa jabatannya. Penggantiannya mulai merubah sikap terhadap para pembangkang. Raden Mas Mingke dibebaskan dari pembuangannya di Maluku. Dia kembali ke Batavia, hanya untuk menemui kenyataan semua asetnya telah disita dan syarikat yang dilahirkan dan dibesarkannya telah mengacuhkannya. Itulah sinopsis atau ringkasan novel sejarah berjudul Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur. Selain itu, terdapat unsur intrinsik. Novel sejarah tersebut meliputi tema yang bertentangan dengan perjuangan hidup alur, menggunakan alur campuran,
Tokoh dan perwatakan meliputi Cakwes Pangemanan yang berwatak cerdas, bekerja keras, dan berwawasan luas. Raden Mas Minke yang berwatak teguh akan pendirian, Tuan Bicakni yang berwatak baik dan bijaksana, Indebuk yang berwatak keji dan penurut, istri Pangemanan yang berwatak jujur, perhatian, dan penuh kasih, serta Madam Sanikem yang berwatak bijaksana. Setting atau latar. Latar tempat terdapat di Medan Makassar, Gedung Landsierhuis Maluku Buitenzorg atau Algemene Sekretari Nederland, Surabaya, dan Makam Minke. Latar waktu terdapat pagi, siang, malam, dan terdapat pada kalimat sampailah pada zaman tahun 1014. Latar suasana meliputi menyenangkan ketika Pangemanan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, meningkatkan jabatan dan golongannya. Memilukan ketika kisah akhir hidup Minke sungguh memilukan, di mana semua orang tak lagi mau berelasi dengan kita. Menegangkan ketika tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Pangemanan hak adalah hampir semua tugas membuat tegang, menggerakkan ketika Pangemanan menjadi tertekan dan bingung, sampai ia meminum minuman keras hingga tak sadarkan diri. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang pertama dengan kata aku. Gaya bahasa masih menggunakan bahasa Melayu pada zaman penjajahan. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan Pramudia kebanyakan menggunakan gaya bahasa perumpamaan. Walaupun ada beberapa bagian dalam cerita menggunakan gaya bahasa personifikasi dan hiperbola. Dan yang terakhir adalah amanat. Jangan suka egois dengan mengagumi diri kita terhadap orang lain, dan berpikirlah 10 kali untuk berbicara sekali. Mendengarlah 20 kali untuk dapat menyimak dan memahami, serta selalu berpikir sebelum melakukan sesuatu. Tindakan selain itu terdapat kondisi-kondisi sosial budaya. Dalam kondisi sosial menggambarkan bagaimana mula-mula diawasi secara ketat pergerakannya oleh pemerintah Hindia Belanda tanpa sepengetahuan para tokoh itu. Mereka berada di dalam rumah kaca buatan Pangemanan, dan dengan satu goresan pena, Pangemanan berhasil menyingkirkan mereka dari bumi Jawa. Dalam kondisi budaya menggambarkan tentang Minke, seorang sosok anak bangsa di tengah perubahan zaman untuk bangsanya. Minke merupakan prototipe dari R.M. Adi Serjo. Sang tokoh juga merupakan seorang stereotip yang merupakan para aktivis pergerakan ketika itu, yaitu seorang priai yang berkesempatan menempuh pendidikan gaya Eropa atau Barat. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf.